Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Targhib wa Tarhib, At-Tarhibu min i'tibadil hurri. Ancaman orang yang menjadikan budak atas orang yang merdeka. Jadi ada orang merdeka kemudian diperbudak, jadikan budak. Nah, ini diancam di dalam agama. Budak itu aslinya itu karena apa? Karena peperangan. Orang-orang Islam perang dengan orang kafir, kemudian orang kafir ini kalah. Nanti ada beberapa pilihan. Kalau orang Islam misalnya mau, ya bisa dibunuh karena kalah perang, atau dijadikan budak, jadi tawanan, atau jadikan tawanan perang. Nah, terutama kalau perempuan-perempuannya, anak-anaknya bisa jadi budak. Begitu pula sebaliknya, kalau perang orang Islam melawan orang kafir, orang Islam kalah, nanti orang Islam ini jadi budak juga, dijadikan budaknya orang kafir. Nah, nanti tinggal orang Islam apakah dia nanti membebaskan budak itu dan seterusnya. Lah, kalau tidak karena peperangan seperti itu, maka tidak boleh orang itu menjadikan budak orang yang merdeka. Orang yang merdeka tiba-tiba kemudian ditodong atau kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat untuk dijadikan budak, ini termasuk dosa besar. Sehingga dalam hadis disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tuqbalu minhum salatun man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ata salata tibaran wa rajulun i'tabada hurran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan tidak akan diterima sholat mereka, yaitu pertama, orang yang menjadi imam suatu kaum sedangkan kaum itu benci terhadap orang tersebut. Yang kedua, laki-laki yang melaksanakan sholat di akhir waktu, maksudnya mengakhirkan waktunya sehingga keluar dari waktunya sholat. Yang ketiga, laki-laki yang menjadikan budak atas orang yang merdeka. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama yang tidak diterima sholatnya adalah imam. Ya, dia jadi imam padahal makmumnya ini benci. Bencinya ini bukan karena urusan pribadi-pribadi, tapi benci karena syariat. Misalnya imamnya ini tidak sesuai bacaannya, bacaan panjangnya, pendeknya, makhrajnya, ya. Atau imamnya ini dia jadi imam tetapi dia adalah pelaku maksiat yang tidak tobat, kerjane apa? Judi, terus jadi imam. Kadang-kadang begitu. Nek kalau maghrib bisa ngimami, baru kuwi apa tuku kluthuk ya ora. Nah, sehingga dulu itu ada imam itu kan ngambil peci hitam itu kan. Nah, ngimami terus nomornya itu diselepi di sini, diselepi dia apa pincinya itu. Makmumnya itu ini baru tuku nomor diselepi di sini. Nah, ini termasuk orang yang dibenci oleh makmumnya. Maka imam itu harus orang yang pertama, ya, jauh dari kemaksiatan. Yang kedua, yaitu orang tersebut juga harus fasih di dalam bacaan sholatnya supaya sesuai. Makmumnya juga begitu, akhirnya tahu, oh ini kalau sesuai bacaannya ya berarti sudah sesuai. Yang kedua, warajulun ada sholat tadi bareng, orang yang melaksanakan sholat tapi di akhir waktunya, bukan akhir waktu maksudnya masih masuk waktu, maksudnya mengakhirkannya dari waktu sholat. Misalnya orang karena kesibukan urusan duniawi
sholat duhur mestinya kan sekarang kan jam 3 misalnya masuk waktu asar, itu nanti sholatnya jam 3:15, berarti kan sudah keluar dari waktu duhur, ya kan? Maka sholatnya tidak diterima. Nah, dia sholat itu cuma menggugurkan kewajiban saja, itu pun dosa karena dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Kadang-kadang ada orang seperti itu, sholat maghrib karena buka warung atau buka toko pas maghrib, pelanggannya kan banyak, maghrib waktunya sedikit, akhirnya dodoli pelanggan begitu. Akhirnya kemudian dia ketika wudhu ternyata sudah masuk waktu isya. Begitu langsung sholat. Itu termasuk orang yang tidak diterima sholatnya, amalnya ini. Nah, ini jangan sampai sholat itu keluar dari waktunya. Paling bagus ya sholat itu di awal waktu dengan berjamaah. Kan penting orang itu menjaga jamaah. Minimal kalau orang biasa jaga jamaah, dia akan menjaga sholatnya. Kalau orang tidak menjaga jamaah, lama-lama dia akan mengakhirkan waktu sholatnya. Yang ketiga, rajulun i'tabada hurran, tidak boleh lagi, yaitu laki-laki yang menjadikan budak orang yang merdeka. Orang merdeka dijadikan budak, di peloro-peloro, ya, kemudian ini dan sebagainya. Zaman dulu juga begitu, ketika Indonesia itu dijajah sama Belanda, sama Jepang, orang-orang kita disuruh untuk jadi budaknya Jepang, budaknya Belanda. Suruh bikin apa itu? Bikin saya jalan, bikin apa untuk kepentingannya Belanda atau Jepang, tetapi tidak dikasih upahnya, bahkan tidak dikasih makan. Zaman dulu itu simbah-simbah kita itu rekoso, ada namanya kerja romusa. Romusa itu kerja paksa, ya kan? Kerja paksa, dipaksa untuk kerja, bikin apa begitu, bikin tanggul, bikin apa semua yang jadi proyek-proyeknya orang-orang Belanda. Nah, kita atau orang Jepang zaman dulu itu penjajah itu. Akhirnya ini dipaksa, ini tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh, maka orang Islam juga tidak boleh jadi mandornya. Ini kan pekerjaan yang tidak boleh. Masuk orang merdeka kok dijadikan budak, ya, dijadikan sesuatu yang tidak manusiawi. Nah, ini maka kalau misalnya orang Islam jadi mandornya, tidak boleh. Dia berarti ikut membantu dalam perbuatan maksiat. Kemudian hadis ini juga menyatakan bahwasanya di dalam Islam itu sering dituduh Islam itu mengenal perbudakan, memperbolehkan perbudakan, ya, ada hukum-hukum perbudakan. Hukum-hukum perbudakan itu supaya orang-orang itu nanti banyak membebaskan budak-budak, bukan malah untuk memperbudak orang-orang yang merdeka. Dan orang-orang Barat itu ada salah memahami Islam, dan memang mereka bikin seperti itu seakan-akan Islam itu agama yang tidak manusiawi. Padahal tidak begitu. Dalam ajaran-ajarannya disuruh untuk membebaskan budak. Maka termasuk juga misalnya orang karena ada sesuatu, misalnya sumpah, ya, melakukan sumpah, untuk menebusnya dia disuruh untuk membebaskan budak. Orang zihar kepada istrinya, kemudian untuk membebaskannya disuruh untuk membebaskan budak. Orang ada nazar atau apa, disuruh untuk membebaskan budak. Supaya apa? Supaya perbudakan itu hilang di muka bumi itu. Jadi Islam tidak benar kalau mengatakan Islam itu menyetujui perbudakan. Bukan, Islam itu berusaha untuk menghilangkan perbudakan.